pertanyaannya ada dua tapi beda, masih satu cerita. Assalamualaikum Ustadz, saya meminta saran, apakah yang harus saya lakukan di saat ini? Saya bekerja menghidupi dua anak yang masih kecil, dikarenakan suami sakit gagal ginjal dan harus cuci darah 2 kali seminggu. Sedangkan sudah 2 tahun saya tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin. Terkadang anak pengen menyerah karena terlalu berat melewati ini semua. Mohon pencerahannya Ustadz. Untuk kasus kedua, saya seorang ibu bekerja dan ikut menanggung biaya rumah tangga. Tetapi kadang suka kesal dengan suami yang agak malas mencari nafkah dan jarang ke masjid. Apakah Allah terima ibadah saya, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Kita tahu kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban suami. Ada suami di kisah pertama tadi yang tidak mampu mencari nafkah karena kondisi fisik dan kesehatannya. Kondisi kedua, ada suami yang tidak mau. Jadi ada perbedaan antara tidak mampu dengan tidak mau. Yang kedua, karena malas untuk mencari nafkah. Terkadang suami itu melihat istrinya sudah bisa kerja ini itu, dia jadi malas. Baik, bagaimana sebenarnya sikap seorang istri? Untuk kondisi pertama, yang sampai kadangkala putus asa, yang dikatakan tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin. Allah Azza wa Jal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah memberikan bala dan cobaan kepada hamba sesuai dengan kadar keimanannya. Berarti ibu yang pertama tadi mampu untuk menghadapi kondisi yang ada. Dia mampu. Bagaimana supaya tidak putus asa? Dia melihat kepada apa yang Allah sediakan buat dia. Seperti seorang yang dikatakan, Pak, di sini ada emas. Apa yang akan dilakukan oleh orang-orang? Orang datang berbondong-bondong karena dikasih tahu ada emas di situ. Ditinggalkan keluarganya, orang tuanya, anaknya, kesenangan dia untuk mendapatkan emas. Sedangkan tadi dengan ibu berjuang memberikan nafkah kepada suami, memberikan nafkah kepada anaknya, ini emas sebenarnya. Kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar sekali di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena dunia bakal ditinggalin. Semua kelelahan istri, semua kecapean istri ngurusin suaminya, memberikan nafkah kepada anaknya akan ditulis sodako. Ditulis pahala buat dia. Asalkan dia sabar dan menerima kondisi itu. Tinggal bagaimana hatinya menerima. Ketahuilah Allah itu Arhamur Rahimin ya. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang di antara semua yang menyayang. Allah itu yang paling penyayang. Maka rasa bagaimana ibu ini supaya dia tidak mengeluh, supaya tidak putus asa. Caranya adalah dengan menerima kondisi yang ada, melihat kepada pahala yang bakal Allah berikan kepada dia. Selama melayani suami, ngurusin anak-anaknya, ini sebagai ladang pahala buat sang ibu. Ketika tidak mampu, maka berdoa. Larikan ke sholat. Rasulullah SAW, kana idza hazabahu amrun fazi'a ila sholat. Beliau kalau dirundung permasalahan, larinya kemana? Ke sholat. Ibu hamparkan sejadahnya. Angkat nanti minta, ya Allah, hamba sudah gak mampu ya Allah, hanya Engkau yang dapat menolong hamba. Serahkan sama Allah Azza wa Jalla, urusannya selesai. Kalau yang kedua berkaitan dengan suami yang malas, maka istri harus melihat kondisi suaminya. Kalau suaminya memang perlu dikasih nasihat, kasih pencerahan. Agar dia, kalau engkau mas, kalau bicara ibadahnya sudah kurang ya, semangat kerjanya udah kurang, gimana kewajibanmu sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah. Jadi sang istri memberikan nasihat, wasiat kepada suaminya, tapi ketika suami nggak mau, sang istri punya hak untuk menggugat cerai. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Beda sama tadi yang memang nggak mampu ya.
bukan nggak mau tapi dia nggak mampu, tentunya Allah tidak memberati dia. Walaupun sama-sama sebenarnya istri ketika menghadapi orang suami yang tidak memenuhi kewajibannya, dia punya hak untuk menggugat cerai sang suami. Tapi kalau dia bersabar, itu akan lebih utama buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.